Maka suara sing kuene ya suaranya ribet ya laptop sih pada bawah. Suaranya Kak. Siang hari ini adalah yang pertama, satu, pembacaan SK secara lengkap. Yang kedua, akan ada penjelasan tambahan dari SK yang telah dibacakan. Yang ketiga, akan ada tanya jawab. Dan yang terakhir, akan ada penutup. Selanjutnya, untuk acara yang pertama, pembacaan SK Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, saya serahkan kepada Bapak Widi Herianto dan Ibu Ermi Sri Ardianti. Baik, terima kasih Mbak Setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes, terutama Diskominfo serta Bapermasdes atau Dispermasdesnya yang bersedia membantu sehingga terselenggaranya acara ini. Juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga bapak-bapak dan ibu-ibu yang diundang ini artinya dianggap lembaga yang tidak memiliki atau dianggap pelayanan informasinya kurang baik. Pelayanan informasi kurang baik sehingga disengketakan kepada Komisi Informasi. Pelayanan informasi kurang baik ini bisa macam-macam, bisa misalnya tidak menjawab permohonan informasi, bisa menjawab tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemohon, bisa juga menjawab tetapi waktunya sudah kelewat, gitu, karena menurut standar pelayanan informasinya cukup jelas waktunya serta standar informasi yang harus diberikannya. Nah, kemudian oleh pemohon, lembaga bapak-bapak dan ibu-ibu ini diajukan sengketa kepada kami, kepada Komisi Informasi. Nah, hanya karena menurut kami pemohonnya ini cuma 2 orang tetapi mengajukan 137 sengketa informasi, kami menganggap bahwa permohonan yang diajukan oleh 2 orang pemohon, yakni atas nama Pak Abdul Aziz serta Pak Jusri Sihombing, itu kami anggap sebagai permohonan yang tidak disertai dengan niat baik serta tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itu kami kemudian melakukan pleno. Setelah melakukan rapat pleno, majelis komisioner berjumlah 5 orang, kemudian kami membuat keputusan. Plenonya ada berita acaranya, terus memberikan mandat kepada Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah untuk membuat surat keputusan tentang penghentian proses penyelesaian sengketa
informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikat baik. Jadi ada dua hal yang mau kami bacakan di sini. Yang pertama adalah berita acara rapat pleno, nanti bisa dibacakan oleh Bu Hermi, tidak seluruhnya tapi poin-poinnya saja. Nah setelah itu kemudian surat keputusan yang menjadi produk dari dilandasi oleh berita acara pleno Komisi Informasi. Saya persilakan Ibu Hermi untuk membacakan berita acara rapat pleno. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Badan Publik di Provinsi Jawa Tengah yang diundang dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan berita acara rapat pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah nomor 01/BA-KIStrip/JTG-Angka Romawi 3/2022 tentang pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah diadakan rapat pleno dengan agenda pemeriksaan khusus tentang permohonan sengketa, pemeriksaan khusus tentang permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2021 dan 2022 dengan total 137 sengketa dengan daftar register yang terlampir dengan rincian sebagai berikut. Abdul Aziz sebagai pemohon perorangan sebanyak 52 register, Jusri Sihombing SSI sebagai pemohon perorangan sebanyak 38 register, Abdul Aziz dan Jusri Sihombing sebagai pemohon kategori kelompok orang sebanyak 47 register sengketa. Bahwa terhadap register sengketa informasi publik Akuo secara umum bisa diuraikan sebagaimana berikut. Yang pertama, kronologis permohonan penyelesaian sengketa. Kronologis permohonan penyelesaian sengketa perorangan Saudara Abdul Aziz. Pertama, bahwa pemohon mengajukan surat kepada PPID Badan Publik dengan legal standing sebagai perorangan dibuktikan dengan lampiran KTP nomor. Disebutkan ya? Nomor KTP. Hah? Oke, 3328081056500010 atas nama Abdul Aziz. Namun di beberapa sengketa juga melampirkan kartu anggota LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik LKPK. Termohon memenuhi legal standing sebagai badan publik sesuai yang ditujukannya permohonan informasi sebagaimana terlampir. Bahwa terhadap permohonan pemohon terdapat termohon yang memberikan jawaban, terhadap termohon yang tidak menanggapi permohonan sebagaimana terlampir. Bahwa pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan masing-masing sengketa informasinya sebagaimana terlampir. Kronologis permohonan sengketa perorangan Saudara Jusri Sihombing SSI. A. Bahwa pemohon mengajukan surat kepada PPID Badan Publik dengan legal standing sebagai perorangan dibuktikan dengan lampiran KTP nomor 3328110066660003 atas nama Jusri Sihombing. B. Termohon memenuhi legal standing sebagai badan publik sesuai dengan ditujukannya permohonan informasi sebagaimana terlampir. C. Bahwa terhadap permohonan pemohon terdapat termohon yang memberikan jawaban, terdapat juga termohon yang tidak menanggapi permohonan sebagaimana terlampir. D. Bahwa pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan masing-masing sengketa informasinya sebagaimana terlampir. 1.3 kronologis permohonan penyelesaian sengketa kelompok orang Saudara Abdul Aziz dan Saudara Jusri Sihombing SSI. A. Bahwa pemohon mengajukan surat kepada PPID Badan Publik dengan legal standing sebagai kelompok orang dibuktikan dengan lampiran KTP nomor 3328108056500010 atas nama Abdul Aziz dan lampiran KTP nomor 332811006666600003 atas nama Jusri Sihombing. Termohon memenuhi legal standing sebagai badan publik sesuai dengan ditujukannya permohonan informasi sebagaimana terlampir. C. Bahwa terhadap permohonan pemohon terdapat termohon yang memberikan jawaban, terdapat termohon yang tidak menanggapi
permohonan sebagaimana terlampir bahwa pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan masing-masing sengketa informasinya sebagaimana terlampir. Dasar pertimbangan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik. 1. Dasar pertimbangan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik Saudara Abdul Aziz. Pertama, Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KIP/Angka Romawi 5/2018 tentang prosedur penghentian proses sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. Penjelasannya adalah A. Diktum kedua huruf A bahwa pemohon informasi dalam jumlah besar sekaligus dan berulang-ulang namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan karena hanya menyebutkan bertujuan untuk melakukan pengawasan publik atau masyarakat atau kontrol sosial tanpa menyebutkan secara rinci dan jelas metode kontrol sosialnya seperti apa dengan substansi permohonan yang sama dan diajukan dalam jangka waktu berdekatan bahkan beberapa di antaranya diajukan pada tanggal yang sama. Diktum ketiga angka 2 huruf E bahwa pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung dengan tidak diperolehnya permohonan informasi publik yang diminta, yaitu pemohon tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan termohon, dalam hal ini pemerintah desa. Pemohon bukan warga masyarakat desa pihak termohon untuk beberapa register. Diktum ketiga angka 3 huruf B bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah yang besar sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lain sebagaimana terlampir. Diktum ketiga angka 3 huruf D bahwa pemohon tidak menggunakan informasi yang diperoleh sebagaimana dengan tujuan permohonan informasi, bahkan beberapa kali terbukti tidak mematuhi hasil kesepakatan mediasi dan tidak mengambil informasi yang dimohonkan. Legal standing. A. Bahwa pemohon Abdul Aziz tidak memiliki legal standing yang jelas karena mengajukan beberapa permohonan informasi selaku perorangan namun melampirkan identitas KTP dan kartu anggota LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik LPKP. B. Bahwa Majelis Komisioner sudah memeriksa legal standing Saudara Abdul Aziz dalam beberapa sengketa dan sudah menegaskan tentang legal standing pemohon dalam mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah namun diabaikan oleh pemohon. C. Bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan legal standingnya sebagai pemohon informasi dengan melampirkan 2 bukti identitas yaitu KTP dan kartu anggota LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik LPKP. 1.2 Dasar pertimbangan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik Saudara Jusri Sihombing SSI. Pertama, Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Kedua, Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KIP/Angka Romawi 5/2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. Diktum kedua huruf A bahwa permohonan informasi dalam jumlah besar sekaligus dan berulang-ulang namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan karena hanya menyebutkan bertujuan untuk pengawasan publik atau masyarakat atau kontrol sosial tanpa menyebutkan secara rinci dan jelas metode kontrol sosial seperti apa dengan substansi permohonan yang sama dan diajukan dalam jangka waktu yang berdekatan bahkan beberapa di antaranya diajukan pada tanggal yang sama. B. Diktum ketiga angka 2 huruf C bahwa pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung terhadap tidak diperolehnya permohonan informasi publik yang diminta, yaitu pemohon tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan termohon, yaitu pemerintah desa. Pemohon bukan masyarakat desa pihak termohon untuk beberapa register. Diktum ketiga angka 3 huruf B bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah yang besar sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lain sebagaimana terlampir. 1.3 Dasar pertimbangan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik Saudara Abdul Aziz dan Saudara Jusri Sihombing SSI sebagai kelompok orang. Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/Angka Romawi 5/2018 tentang prosedur penyelesaian
prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. Diktum kedua huruf A bahwa permohonan informasi dalam jumlah yang besar sekaligus dan berulang-ulang namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan karena hanya menyebutkan bertujuan untuk pengawasan publik atau masyarakat atau kontrol sosial tanpa menyebutkan secara rinci dan jelas metode kontrol sosial seperti apa dengan substansi permohonan yang sama dan diajukan dalam jangka waktu yang berdekatan, bahkan beberapa di antaranya diajukan pada tanggal yang sama. B. Diktum ketiga angka 2 huruf C, bahwa pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung terhadap tidak diperolehnya permohonan informasi publik yang diminta, yaitu permohonan, saya ulangi, pemohon tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan termohon, yaitu pemerintah desa. Pemohon bukan masyarakat desa pihak termohon untuk beberapa register. Diktum ketiga angka 3 huruf B bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah yang besar sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lain sebagaimana terlampir. Ketiga, kesimpulan A, bahwa terkait legal standing pemohon dan termohon dan syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana berikut. Legal standing sebagai pemohon perorangan Saudara Abdul Aziz tidak jelas. Legal standing sebagai pemohon perorangan Saudara Jusri Sihombing SSI telah sesuai. Legal standing sebagai pemohon kelompok orang Saudara Abdul Aziz dan Saudara Jusri Sihombing telah sesuai. Legal standing termohon sebagai badan publik telah sesuai. B, bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan relatif dan absolut untuk menyelesaikan sengketa informasi publik ini. C, bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyelesaian sengketa informasi. D, bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. E, bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Saudara Abdul Aziz, Saudara Jusri Sihombing SSI, dan atau keduanya secara berkelompok dikualifikasikan sebagai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. F, bahwa Komisi Informasi akan mengundang termohon untuk mensosialisasikan bahwa informasi yang disengketakan merupakan informasi terbuka maksimal 1 bulan sejak keputusan ini dikeluarkan. G, bahwa Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan mengeluarkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik sebagaimana ketentuan keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 01/KEP KIP angka Romawi 5/2018 tentang prosedur penyelesaian, saya ulangi, tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. Bahwa rapat pleno dengan agenda pemeriksaan khusus tentang permohonan penyelesaian sengketa informasi Akuo dihadiri oleh Dr. Andes Sosiawan, Widi Herianto SOS, Zainal Abidin SPD SHMH, Handoko Agung Saputro SOS, Ermi Sri Ardianti SOS. Pembacaan berita acara telah selesai. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Widi. Baik, terima kasih banyak Ibu Ermi yang sudah membacakan berita acara pleno pemeriksaan sengketa yang untuk menjadi dasar bagi penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir, jadi dari berita acara tadi, dari rapat pleno yang kami selenggarakan, kemudian Ketua Komisi Informasi membuat surat keputusan. Akan saya bacakan surat keputusannya. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah nomor 01/KEP KIJTG Romawi 3/2022 tentang penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. B, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak wajib menanggapi
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikat baik. C. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap sengketa informasi publik Akuo dan diperoleh fakta bahwa permohonan informasi sengketa Akuo tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A, huruf B, dan huruf C, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan keputusan tentang penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik. Mengingat 1. Pasal 1 angka 4, pasal 5, pasal 23, pasal 1 huruf A, pasal 26 ayat 2, huruf A dan huruf B, dan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagaimana dalam Lembaran Negara tahun 2008 nomor 61 dan tambahan Lembaran Negara nomor 4846. 2. Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 649 tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5. 3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 01/KIP/Romawi 5/2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. Memperhatikan rapat pleno komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 bertempat di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memutuskan menetapkan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik, menyatakan pemohon dalam register sebagaimana yang diperiksa dikualifikasi sebagai pemohon yang tidak melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikat baik. B. Informasi publik yang dimohonkan sengketanya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi saya ulangi, informasi publik yang dimohonkan sengketanya oleh Pak Abdul Aziz maupun Pak Yusri Siombing merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Memerintahkan panitera untuk mencatat nama pemohon yaitu Saudara Abdul Aziz dan Saudara Yusri Siombing SSI ke dalam daftar hitam selama 1 tahun sejak dikeluarkannya keputusan ini. Artinya daftar hitam untuk melakukan permohonan sengketa. Pertama, penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik dalam keputusan ini adalah terkait dengan permohonan dengan register sebagaimana dalam berita acara hasil rapat pleno dengan agenda pemeriksaan khusus. Terlampir. Kedua, berita acara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ketua ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat kepada para pihak. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Maret 2022. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan. Demikian dari pembacaan berita acara pleno serta keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Widi Haryanto dan Ibu Sri Ermi Ardianti yang telah membacakan SK terkait dengan permohonan informasi yang tidak diajukan dengan itikat baik dan bersungguh-sungguh. Untuk para Bapak Ibu Badan Publik yang dalam hal ini menjadi termohon, untuk SK full dapat di-download. Untuk linknya sudah di-share oleh Mas Fandi di kolom chat Zoom. Silahkan kalau mau di-download secara penuh. Selanjutnya untuk rangkaian acara yang kedua adalah penjelasan tambahan terkait
permohonan informasi yang mana informasinya bersifat terbuka kepada para badan-badan publik. Kami persilakan Bapak Widi Haryanto. Baik, terima kasih banyak Mbak Setia. Ibu-ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi begini, permohonan sengketa yang diajukan oleh Pak Yusri Sembiring dan Pak Abdul Aziz itu kami tolak. Ada 100 Yusri Sihombing. Salah tadi ya? Oh, sorry, maaf, salah. Jadi permohonan sengketa yang dilakukan oleh Pak Abdul Aziz dan Pak Yusri Sihombing kepada kami tolak sebanyak 137 sengketa. Dan itu terkait dengan badan-badan publik yang badan-badan publik Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oleh karena itu kenapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu kami undang, kami hadirkan karena ini terkait dengan sengketa kepada badan publiknya jenengan semua. Kalau yang tidak ya tentu tidak kami undang. Yang kami undang saja belum hadir semua sehingga nanti akan kami ulang lagi. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, meskipun sengketanya kami hentikan, artinya tidak kami sidangkan, kami tidak akan meneruskan proses sidang atas 137 sengketa itu, mengundang Bapak dan Ibu-ibu sebagai termohon yang bisa panjang dan mungkin satu register itu bisa 3-4 kali persidangan. Nah, karena kami pandang bahwa Pak Abdul Aziz dan Pak Yusri Sihombing ini tidak melakukan permohonan sengketa secara bersungguh-sungguh dan beritikat baik sehingga kami hentikan prosesnya. Tetapi yang ingin kami sampaikan dengan jelas di sini dari hasil pemeriksaan sengketa yang masuk itu, pada prinsipnya informasi-informasi yang dimohonkan oleh Pak Abdul Aziz maupun Pak Yusri Sihombing ini adalah informasi yang memang sifatnya terbuka. Artinya mestinya tidak perlu sampai ke sengketa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah bisa melayani informasi itu, memberikannya kepada kepada pemohon, dalam hal ini Pak Yusri Sihombing dan Pak Abdul Aziz. Jadi mestinya kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu memperhatikan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, saya ulangi lagi nggih, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018. Bapak-bapak dan Ibu-ibu terutama yang dari desa bisa mencarinya di Google. Pasti ada, silakan dipelajari. Kalau enggak perlu dikonsultasikan silakan ngontak ke Komisi Informasi. Bisa membantu untuk memahami isinya. Nah, menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, mestinya informasi yang diminta oleh Pak Abdul Aziz maupun Pak Yusri Sihombing itu sudah bisa langsung mereka dapatkan, tidak perlu disengketakan. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pak Abdul Aziz dan Pak Yusri Sihombing adalah informasi yang terbuka, bukan informasi yang dirahasiakan atau yang tertutup atau yang dikecualikan. Sementara dari saya itu, jadi SK ini tidak menghambat keterbukaan informasi. Tidak berarti bahwa dengan SK ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam tanda petik menang sengketa, justru enggak. Karena bagaimanapun juga informasi yang dimohonkan itu memang informasi yang terbuka dan seharusnya diberikan tanpa melalui sengketa. Mungkin dari Ibu Ermi mau menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan bahwa pada periode tahun 2021 terhitung ada 155 sengketa informasi yang masuk ke KI untuk 2021
2022 karena masih ongoing, belum akhir tahun, maka yang akan kami laporkan adalah 2021. Dari 155, 87% merupakan sengketa informasi kepada Badan Publik Desa. Ya, artinya memang dan kemudian 63% jenis permintaan informasi yang disengketakan adalah tentang informasi anggaran, artinya di dalam lingkup APBDes, entah itu SPJ, LPJ atau DPA dan seterusnya. Jadi ini menjadi perhatian dari kami yang juga kita koordinasikan juga selain dengan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dan juga Kabupaten Brebes, tetapi juga ke Dispermasdes Provinsi Jawa Tengah. Jadi selain kita memberitahukan adanya substansinya bukan di penghentian perkara sengketa informasi publiknya, tetapi kita juga ingin menyatakan kepada Bapak dan Ibu sekalian dari Badan Publik Desa untuk kemudian melakukan langkah-langkah untuk bisa memaksimalkan kepatuhan terhadap pembentukan PPID di tingkat desa. Jadi kiranya seperti itu informasi yang kita berikan, dan monggo kalau ada tanggapan mungkin maksimal 3 ya. Ya. Mencet Dino. Sebelumnya bisa sebelumnya saya ingin menyampaikan juga ini kepada Diskominfo Brebes serta Tegal serta Dispermasdes Brebes dan Tegal, ini mohon bantuannya karena memang dari 137 sengketa itu hanya di 2 kabupaten itu. Di kabupaten-kabupaten yang lain, 33 kabupaten yang lain sisanya di tengah, tidak terjadi permohonan sengketa yang masif seperti itu. Jadi, dan ini menunjukkan bahwa memang kemudian pemerintah desa sepertinya tidak siap dengan keterbukaan informasi. Ini mohon bantuannya pemerintah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal untuk mendampingi, memberikan pengarahan-pengarahan kepada pemerintah desa. Demikian dari saya. Silakan Mbak Setia mau dipandu gimana? Baik, demikian penjelasan tambahan terkait dengan poin F yang ada dalam surat keputusan KI Jateng yang telah dibacakan sebagaimana tadi. Selanjutnya kepada para termohon yaitu Badan Publik, baik pemerintah desa Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal maupun Polres Tegal, apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan terkait dengan apa yang telah disampaikan. Untuk sesi ini akan kami buka 3 termin masing-masing untuk 3 penanya. Dari Polres Tegal, Mbak, mau nanya. Nggih, Bapak, bisa diperkenalkan dulu siapa nama, dari mana, dan apa yang ingin disampaikan? Dari Polres Tegal, Bu. Oh, nggih. Silakan, Bapak. Oke, selamat siang, Ibu. Saya Ibda Sinaga. Sudah biasa main ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengan beliau pun saya sudah ketemu, beliau senyum-senyum, Nggih. Langsung pertanyaannya saja, Bu. Nggih, silakan Pak Sinaga, Ya, pertanyaannya. terima kasih, Pak Ketua, Pak Widi, penjelasannya tadi disampaikan kepada Badan Publik, mungkin termasuk ke Polres Tegal, bahwa informasi yang diminta Jusri maupun Abdul Aziz itu adalah informasi yang bersifat terbuka. Nah, pertanyaan kami, apakah informasi yang diminta ke Polres juga itu termasuk informasi terbuka, diantaranya minta salinan berita acara pemeriksaan. Terus yang kedua, rencana penyelidikan dan metode penyelidikan seperti apa dan lain-lain, Pak. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sinaga dari Polres Tegal. Kami tampung dulu pertanyaan kedua untuk termin pertama. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Dari Pemka Brebes. Nggih, bisa diulang Ibu dari mana?
Dari Pemkab Brebes. Oke. Saya mau tanyakan terkait dengan keputusan yang C, di mana memasukkan Saudara Abdul Aziz dan Saudara Jusri Sihombing ke dalam daftar hitam selama 1 tahun sejak dikeluarkannya. Ini maksudnya apakah dia tidak bisa memohon informasi atau yang tidak boleh itu sengketanya saja? Nah, kalau memang dia tidak boleh sengketanya saja, misalnya dia melakukan hal ini lagi ke desa-desa yang lain, misalnya sama desa itu juga tidak ditanggapi atau bagaimana, kemudian apa yang terjadi dengan permohonan informasi dari Saudara Abdul Aziz dan Jusri Sihombing tersebut. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Mohon maaf, dari kantor pertanahan atau kantor agama Ibu? PPID Kabupaten Brebes. Oh, PPD. Oh, oke, siap. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk termin pertama. Apakah ada? Baik, kalau tidak ada, komisioner akan menjawab 2 penanya dulu dari termin pertama. Yang pertama dari Polres Tegal, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah informasi yang masuk ke dalam Polres Tegal sebagaimana terlampir di dalam SK ini informasi yang dikecualikan? Maaf, informasi yang terbuka. Apakah termasuk informasi yang terbuka? Baik, terima kasih banyak Pak. Siapa tadi Pak? Naga. Pak Sinaga ya, yang dulu pernah main ke tempat kami meminta pendapat atau fatwa tentang informasi. Khusus tentang informasi tentang Polres Tegal, kami belum bisa menjawab sekarang secara langsung Pak, karena kita harus melakukan pentelaahan lebih lanjut ya. Apakah dia informasi apa yang dikecualikan atau informasi yang, karena ternyata di sana di dalamnya ada menyangkut juga tentang upaya proses penyelesaian hukum. Jadi kalau dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu kan yang mengganggu proses penegakan hukum, jika dibuka itu bisa menjadi yang dikecualikan. Tapi kan ada beberapa poin di sana, mungkin ada yang terbuka, ada juga yang dikecualikan, sehingga nanti kita akan memberikan jawaban khusus setelah kita menelaah ya, tidak di dalam forum ini. Demikian Pak Sinaga, nanti kita akan memberikan jawabannya khusus terkait dengan Polres Tegal. Kemudian dari PPID Brebes ya Bu? PPID Brebes ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan daftar hitam selama setahun adalah selama setahun ke depan sejak ditetapkannya SK ini, Pak Jusri Sihombing maupun Pak Abdul Aziz tidak punya hak untuk mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Tetapi beliau berdua tetap mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, tetap masih bisa memohon informasi kepada badan publik manapun. Tetapi kalau misalnya badan publik yang diminta informasi itu dianggap kemudian tidak sesuai dengan yang diinginkan Pak Abdul Aziz dan atau Pak Jusri Sihombing, Pak Abdul Aziz dan Pak Jusri Sihombing tidak bisa mengajukan gugatan atau sengketa kepada Komisi Informasi. Ya bisa aja mengajukan, tapi tidak akan pernah kami terima sampai 1 tahun ke depan. Cukup jelas Ibu? Yang dari Polres, yang dari PPID Tegal, Brebes. Terima kasih Bapak, cukup jelas. Silakan yang lain barangkali. Ya, saya tambahkan untuk Polres ya, saya dari Pak Sinaga. Selain nanti tadi yang disampaikan Pak Widi bahwa akan ditelaah secara khusus. Memang jawaban paling normatif adalah jika memang informasi tersebut dikecualikan, silahkan Polres Tegal itu membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan didahului dengan melakukan uji konsekuensi. Jadi itu prosedur
formal yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jadi nanti bisa ditelaah Pak, informasi yang dikecualikan ada formnya, yaitu di dalam Perki 1 Nomor 2021 bagaimana cara melakukan uji konsekuensi sekaligus juga mengecualikan informasi. Jadi sebelum badan publik melakukan menyusun DIK dan didahului dengan uji konsekuensi itu tidak serta-merta bisa mengatakan bahwa itu informasi yang dikecualikan. Meskipun ada 3 prosedur untuk mengecualikan informasi ya. Jadi sebelum informasi diminta, ketika informasi diminta dan diminta oleh majelis komisioner pada saat persidangan di sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Begitu Pak Sinaga, terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu. Nanti lebih jelasnya tetap kami koordinasi dengan KIP Jawa Tengahnya. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada 2 penanya di termin pertama. Selanjutnya untuk termin kedua kami buka 3 pertanyaan. Bersoleh Bu, Bersoleh Adiwarna Tegal. Oke, selamat sore Bapak. Dari mana ini Bapak? Desa Bersoleh Bu. Desa Bersoleh, Kecamatan Adiwarna. Oh, oke. Monggo Bapak pertanyaannya. Ya, yang pertama menanggapi apa yang tadi disampaikan Ketua tentang kesiapan daripada desa tentang Undang-Undang Keterbukaan Publik. Ini terus terang bukan masalah siap dan tidak siap, semua sudah siap. Yang penting memang prosedural. Selama ini si Obing itu kantornya di mana itu tidak jelas. Kantornya di mana tidak jelas. Karena apa? Karena kita juga butuh komunikasi, walaupun ini yang diminta itu sifatnya terbuka, tapi tidak semata-mata ini dokumen ini bisa disebarkan ke yang lain, karena yang minta adalah si Hombing. Nah, satu itu. Yang kedua, paling tidak ada jaminan lah bahwa ini dokumen ini tidak akan menyebar kemana-mana kecuali ke si Hombing. Ini mestinya ada perjanjian antara desa dengan si Hombing. Yang kedua, tentang pembiayaan daripada fotokopi berkas, karena ini banyak. Ini mau ditanggung siapa? Ini demikian barangkali ini yang perlu disampaikan dan terima kasih atas jawabannya dari Komisi Informasi. Terima kasih dari Adiwarna Bersoleh. Oke, terima kasih Bapak dari Adiwarna. Kami tampung dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua di termin kedua, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Baik, dari Dinpermades Brebes, Ibu. Oh, nggih, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini saya mau menanyakan kaitannya jika ada sebuah permintaan informasi yang sifatnya hampir sama dengan si Hombing ini. Jadi dia meminta informasi di seluruh desa di kabupaten kami. Nah, apakah ini jika ada permintaan seperti ini bisa dianggap sebagai permintaan yang seperti yang tadi Bapak Ketua dan sampaikan bahwasanya permohonan informasi dalam jumlah yang besar sekaligus dan berulang-ulang namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan karena hanya menyebutkan pertujuan untuk pengawasan publik atau masyarakat. Karena rata-rata yang terjadi di Kabupaten Brebes itu seperti ini, diminta keseluruhan desa, permintaannya alasannya sama, yaitu untuk pengawasan publik, tapi dia sendiri mungkin tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemerintah desa ataupun bukan masyarakat desa tersebut. Seperti itu, Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait pengecualian. Karena ini kaitannya banyak pemerintah desa menyampaikan seperti ini. Kalau terkait laporan realisasi pertanggungjawaban itu tidak masalah mungkin. Tapi terkait dokumen rinci ya, kita bicara kwitansi, nota, itu kalau kita itu diserahkan, apakah tidak riskan itu nota bisa hilang atau bahkan terselip di mana sehingga memungkinkan di kemudian hari pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Apip itu menjadikan kesulitan oleh desa sendiri pada saat dokumen itu sudah diserahkan kepada pihak pemohon.
Seperti itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kami catat. Selanjutnya pertanyaan terakhir di termin kedua, kami persilahkan. Apakah ada penanya ketiga? Baik, kalau tidak ada, komisioner akan menjawab dua pertanyaan di termin kedua. Pertanyaan pertama dari Kecamatan Adiwarna, tadi Bapak menanyakan bahwa domisili ataupun keberadaan Pak Yusri maupun lembaganya ini tidak jelas. Itu bagaimana menghadapinya. Yang kedua, jaminan dokumen tidak hilang atau tidak disebarluaskan kepada pihak yang memang tidak berkepentingan, itu bagaimana menghadapinya. Yang ketiga, bagaimana terkait pembiayaan fotokopi, ini ditanggung siapa ketika ada permohonan informasi. Baik, terima kasih. Saya duluan ya. Pak siapa dari Adiwarna tadi? Yang terakhir dulu yang paling gampang biaya ganti. Biaya ganti siapa yang nanggung gitu. Ini kalau dalam prinsip keterbukaan informasi ada namanya prinsip bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan informasi secara mudah, murah, dengan cara sederhana. Jadi usul saya sih paling gampang kasihkan soft file-nya Pak. Soft file-nya itu minta Pak Yusri atau Pak Aziz atau siapapun yang minta informasi, minta flash disk, nanti tinggal dikopikan saja, cekrek, itu solusi yang paling gampang. Mudah, murah, dengan cara sederhana. Nanti dia akan bisa buka di laptopnya dia sendiri. Itu juga karena kalau harus fotokopi beresiko Pak. Di kasus yang lain sudah difotokopikan banyak, tidak diambil. Kan akhirnya pemerintah desa mempertanggungjawabkan pembiayaan fotokopinya rusak, susah lagi. Atau di tempat lain, karena tidak mau beresiko fotokopi nggak diambil, dikasihkan aslinya, malah berlarut-larut nggak karu-karuan. Jadi ini terkait dengan bagaimana melayani informasi secara mudah, murah, tepat, dengan cara yang sederhana gitu. Jadi harus dipikirkan. Menurut saya sih yang paling sederhana diberikan copy filenya aja. Termasuk juga kalau misalnya dokumen-dokumen yang sifatnya hard copy istilahnya, ya di-scan atau difoto. Zaman sekarang setiap orang punya HP, fotoin, itunya masuk ke jadi soft file, jadi lampiran-lampiran dokumen. Sepanjang dokumen itu memang dokumen yang bersifat terbuka, bukan yang dikecualikan. Kalau dikecualikan, jenengan harus membuat daftar informasi yang dikecualikan, ada uji konsekuensi, ada formnya di peraturan Komisi Informasi itu, ketika sebuah informasi mau dikecualikan. Kalau jenengan sebagai badan publik tidak mampu melakukan uji konsekuensi, ya bisa minta konsultasi ke misalnya ke Dispermasdes atau ke Komisi Informasi. Tetapi prinsipnya kalau tidak dikasihkan itu berarti menurut Anda dikecualikan. Kalau dikecualikan harus ada daftar informasi yang dikecualikannya. Dan ada uji konsekuensi kenapa ini dikecualikan. Jadi tidak semena-mena. Prinsipnya cuma dua. Kalau tidak jenengan kasihkan ya berarti termasuk dikecualikan. Atau kalau tidak jenengan kecualikan ya harus dikasihkan. Jadi nun sewu Pak Kades, tidak ada yang setengah-setengah, ini perjanjian nggak boleh disebarkan ke orang lain gitu. Jadi karena status hukumnya Pak Siombing sama dengan warga negara yang lain. Kalau menurut jenengan itu bukan informasi yang dikecualikan, ya harus diberikan. Gitu. Kalau jenengan mengecualikan harus ada kejelasan landasan mengapa itu dikecualikan. Maksudnya dikecualikan itu mengapa dia tertutup, tidak boleh dibuka. Itu prinsipnya begitu Pak. Nah, lanjut ke Kominfo Tegal, Diskominfo Tegal. Dispermasdes gitu tadi, maaf. Dispermasdes Tegal, asas vexatious request atau permohonan yang
tidak bersungguh-sungguh dan dilandasi oleh etikat baik itu terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa. Jadi bukan permohonan informasi. Jadi kalau informasi yang berlakunya ya terbuka atau dikecualikan gitu saja. Kalau permohonan penyelesaian sengketa, nah itu ada yang namanya apakah dia bersungguh-sungguh dan beretikat baik atau tidak. Jadi itu tidak bisa diberlakukan oleh jenengan sebagai badan publik. Oh, itu Pak Yusri Sihombing atau Pak Abdul Aziz meminta informasi tidak dengan bersungguh-sungguh dan beretikat baik. Itu tidak berlaku. Kaidah itu hanya berlaku pada permohonan penyelesaian sengketa. Mekaten kemudian rincian LPG, yaitu tadi saran saya, difoto nih, dijadiin soft copy, dikasihkan sehingga yang dikasihkan tidak yang aslinya. Kalau jenengan mengasihkan aslinya ya bahaya. Kemudian terkait dengan penyalahgunaan informasi, jelas ada undang-undangnya, silakan dibuka pasal 52, 53 dan seterusnya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini. Jadi kalau ada penyalahgunaan informasi, ya tinggal dilaporkan ke kepolisian. Pak Sinaga nanti akan bekerja untuk karena kemudian masuk ranah pidana. Dasarnya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, silakan dipelajari pasal 52 ke bawah itu tentang kaitannya dengan penyalahgunaan informasi. Dari saya sementara itu, silakan Bu Ermi menambahkan. Terutama menanggapi Dispermasdes Tegal ya. Jadi begini Pak, kalau yang berhak mengkategorikan itu permohonan informasi yang dilakukan tidak dengan itikat baik itu Komisi Informasi, bukan Badan Publik ya. Jadi itu juga kemudian tidak menjadi dasar dari sebuah badan publik untuk menolak informasi publik, permohonan informasi publik. Kalau memang badan publik mau menolak itu secara peraturan perundangan bisa dicek di Undang-Undang 14 2008 pasal 6 ya. Jadi badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa ditolak. Nah, yang tidak bisa diberikan apa saja. Jadi bisa memilih dari 5 dasar yang ada di dalam uraian pasal 6 ayat 3. Saya persilakan juga untuk dicek ya sama-sama. Nanti kalau Dispermasdes punya pertanyaan lebih lanjut, dipersilakan untuk berkonsultasi juga tentang bagaimana pengecualian informasi. Karena memang misalnya pun permintaan informasinya banyak dan sebagainya, itu juga tidak serta-merta juga akan tidak serta-merta SK dari ketua komisi keputusan Ketua Komisi Informasi tidak serta-merta menjadi dasar untuk menolak informasi dari Saudara Abdul Aziz dan Yusri Sihombing atau yang sejenisnya, karena itu juga soal hak. Jadi saya menggarisbawahi bahwa ini adalah blacklistnya adalah soal sengketa, bukan permintaan informasi publiknya. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Komisioner. Saya menyimpulkan 2 pertanyaan yang kurang lebih sama terkait jaminan apabila dokumen disebarluaskan secara tidak benar maupun apabila dokumen hilang. Sudah disampaikan oleh Pak Widi dan Ibu Ermi bahwa penyalahgunaan penghilangan dokumen publik yang dilakukan oleh pemohon itu bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 52 ke bawah. Mungkin bisa ditambahkan di dalam surat jawaban manakala nanti Bapak Ibu takut dokumen itu dihilangkan atau diberikan kepada pihak yang tidak berkepentingan, bisa ditambahkan begitu dalam jawaban untuk pemohon untuk tidak menyebarluaskan atau disalahgunakan apalagi menghilangkan, karena apabila itu terjadi maka akan ada sanksi, ada ancaman pidananya begitu. Itu bisa disertakan dalam surat jawaban. Jadi memberikan ketegasan bahwa pemohon tidak bisa main-main terhadap informasi yang dimintakan.
Yang kedua tadi sampaikan Pak Widi terkait pembiayaan fotokopi. Kalau memang bisa disampaikan softfile-nya, silahkan diberikan softfile-nya. Apabila tidak bisa Bapak Ibu, karena memang dokumennya terlalu banyak, untuk fotokopi itu mutlak ditanggung oleh pihak pemohon. Apabila Bapak Ibu takut sudah dibawa atau bagaimana, silahkan minta kepada pemohon untuk menyediakan uang fotokopinya di awal. Nanti fotokopi dilakukan dengan didampingi petugas PPID. Jadi jelas ada uang fotokopinya, ada dokumennya dan petugas yang mendampingi. Itu paling tidak cara terbaik lah untuk agar dokumen itu tidak bisa dihilangkan ataupun dipertanggungjawabkan untuk biaya fotokopinya. Begitu. Termin terakhir yaitu termin ketiga untuk 3 penanya, apakah masih ada? Sudah tidak ada? Kami rasa cukup. Apabila nanti diperlukan, silahkan bisa langsung berkonsultasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terkait dengan SK ini. Sekali lagi untuk SK full silakan bisa di-download di dalam room chat Zoom, bisa diambil. Dan yang terakhir kami minta kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir untuk dapat mengisi presensi melalui Google Form yang telah kami sebar juga di dalam room chat aplikasi Zoom pada hari ini. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa ada lagi? Dukulo ini ada dari pemerintah Dukulo. Satu lagi kalau begitu ya Bapak ya. Silahkan terakhir Bapak. Kalau melihat dalam kesimpulan yang kita lihat bahwa informasi publik itu merupakan satu beban buat saya selaku pelaksana pemerintahan di desa lu, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian juga, apakah ada batasan atas kewenangan seorang Sobing dengan seorang yang mana sementara ini sudah katanya di blacklist selama 1 tahun. Tetapi yang saya tanyakan, Apunten Bapak, terputus koneksinya. Bapak apa bisa tersambung kembali? Baik, sepertinya koneksi dari penanya terputus. itu Mbak, langsung aja kita langsung mengenai masalah legal standing sesuai pasal 56 dan 57 Mbak, mengenai masalah kewenangan terhadap pemohon. Itu kadang-kadang yang kadang-kadang tidak mempunyai izin, artinya tidak izin sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang KIP pasal 56 57 tentang masalah perizinan yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri, Mbak. Apakah itu sah di dalam permohonan itu, permintaan informasi itu bisa disahkan atau tidak? Karena dengan dasar legal standing yang tidak dimiliki oleh lembaga itu, sehingga kalau menurut saya, apakah itu bisa dibatalkan atau gimana, Mbak? Nah, artinya tidak harus dilayani dalam permintaan itu. Mohon petunjuk, Mbak. Itu. Terima kasih pada Bapak. Pak Widi dan Bu Ermi, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui legal standing seorang pemohon? Menurut penanya, legal standing Pak Jusri Sihombing maupun Pak Ajis ini tidak termasuk di dalam pemohon informasi. Apakah itu benar atau salah? Kalau untuk memeriksa legal standing sebenarnya bahasanya adalah persyaratan permintaan informasi publik, Pak. Jadi di dalam permohonan informasi publik itu ada persyaratan. Untuk perorangan itu yang wajib dilampirkan adalah mengisi formulir dan KTP.
Untuk pemohon yang organisasi ya, itu wajib berbadan hukum. Untuk organisasi berbadan hukum itu wajib melampirkan akta SK Kemenkumham. Jadi Bapak jika pemohonnya adalah perseorangan, maka bisa meminta fotokopi KTP plus mengisi formulir permintaan informasi. Kalau sebuah desa itu belum punya pelayanan informasi publik, ya mungkin akan menjadi membingungkan Pak, karena pasti tidak punya formulir permintaannya sehingga desa tidak bisa mengkategorikan ini informasi dari permohonannya dari jenis pemohon apa, apakah perorangan atau badan hukum. Jadi begitu Pak. Jadi sebenarnya pastikan dulu punya PPID Pak. Kalau dianggap sebagai beban, sebenarnya kalau tidak punya bebannya tambah banyak Pak. Salah satunya ya disengketakan itu kan bebannya ya banyak Pak. Nek disengketakan cuma sekali lah, kalau berkali-kali kan gitu. Jadi karena ini mandat undang-undang ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dilakukan. Toh memang secara nyata ada sengketa yang diajukan karena desa-desa yang ada itu belum mempunyai PPID. Jadi di dalam persidangan itu biasanya kita akan menanyakan kepada termohon pihak desa apakah sudah punya PPID atau belum. 100% itu bilang belum punya Pak. Jadi artinya kondisi seperti sementara belum punya, Mbak. Lah betul lah, kalau belum, justru itu Pak, saya mau sampaikan kalau belum punya itu namanya masalahnya tambah akeh daripada punya Pak. Karena Bapak nanti kalau ada pemohon informasi bahkan bingung ini informasi permohonannya ini itu syaratnya apa saja. Gitu Pak, ini paling sederhana, ngisi formulir siapa yang meminta informasi dari perorangan atau badan hukum kan nggak tahu jadinya Pak. Jadi gitu Pak. Betul, memang sementara ini memang belum terbentuk, Mbak, berdasarkan yang jelas belum, yang pertama belum ada perintah, kemudian yang kedua mendasari itu kita dalam pembentukan pelayanan KIP untuk di masing-masing desa itu kan memerlukan tenaga, Mbak. Artinya yang pasti tenaga ahli yang pertama. Kemudian yang kedua, sarana prasarana yang sementara ini kami belum bisa mengedukasi Pak. Permasalahannya Pak, anggaran yang sudah ditentukan oleh pihak atas ini sudah dibatasi semua sehingga pengelolaan mengalihkan anggaran-anggaran yang akan kami siapkan untuk mengenai masalah pelayanan PPID. Sementara benturannya itu masalah adalah problemnya yang pasti satu tenaga ahli, yang kedua anggaran, kemudian yang ketiga masalah lokasi tempat yang kita akan ditempatkan kemana, karena tidak semua desa atau mungkin kantor desa yang semua fasilitas ada. Kalau kantor desa yang di dusun sekali seperti kayak di desa Dugulu sini, sulit Mbak untuk menyiapkan hal-hal yang demikian. Mohon petunjuk Mbak, itu aja. Coba saya jawab ya. Iya. Pak, siapa namanya Pak? Pak Kusnadi, Pak. Pak Kusnadi. Oke, Pak Kusnadi. Gini Pak, jenengan punya sekretaris desa? Punya. Ah, itu bisa ditunjuk jadi PPID Pak. Jadi sekretaris desa, jenengan bisa. Sekretaris desanya dari SD Pak. Sekretaris kita ini dari SMA Tok Pak, karena petunjukan secara langsung dulu ketika belum saya sebagai kepala desa Pak. Gitu. Iya betul, jenengan tinggal bikin SK, si sekretaris desa itu jadiin PPID. Itu yang pertama Pak. Baru itu sekretaris desanya sing kon mikir. Sekretaris desanya misalnya suruh datang ke kantor komisi informasi untuk minta belajar atau ke Dispermasdes Kabupaten. Sekretaris desanya suruh baca peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 Pak. Tulis Pak. Peraturan Komisi Informasi
nomor 1 tahun 2018. Nah, itu tentang standar layanan informasi publik desa. Nah, sudah, jenengan wis kira-kira ora patek ngelu sing ngelu PPID ini. Nah, nanti PPID-nya suruh belajar. Jadi terus yang kedua tinggal tetapkan mekanisme Pak, atau disebut SOP, standar operasionalnya. Misalnya itu juga sebenarnya sudah ada panduannya di undang-undang. Kalau ada permintaan informasi itu harus wajib dijawab dalam 10 hari kerja. Paling tidak dalam 10 hari kerja itu dijawabnya adalah minta waktu 7 hari kerja lagi untuk memenuhi permintaan informasinya. Paling tidak jawabannya itu. Jadi sudah jelas itu Pak, mekanismenya atau SOP-nya. Ada waktu bagi PPID atau bagi petugas pelayan informasi untuk menyiapkan informasi selama 10 hari kerja. Kalau belum siap juga segera memberi jawaban balasan, minta tambahan waktu 7 hari kerja. Gitu, ada tahapan-tahapannya yang cukup jelas di undang-undang itu. Kalau 7 hari kerja tetap belum bisa memberikan informasi, ya nunggu paling nanti si pemohon informasi akan mengadukan kepada atasan PPID. Kalau PPID-nya sekretaris desa, ya atasan PPID-nya berarti kepala desa, jenengan Pak. Nah, nanti jenengan punya waktu 30 hari untuk memberi jawaban. Artinya kan cukup longgar sebetulnya bagi badan publik, dalam hal ini pemerintah desa, untuk menanggapi informasi. Punya waktu 10 hari kerja, bukan 10 hari biasa, 10 hari kerja. Artinya Sabtu Minggu tidak dihitung, hari libur tidak dihitung. Jenengan punya waktu 10 hari kerja, plus 7 hari kerja, plus nanti kalau pemohonnya melakukan keberatan ke atasan PPID punya tambahan 30 hari kerja. Jadi tidak ada alasan tidak memberikan informasi yang baik, tidak melakukan pelayanan informasi. Kalau masalah anggaran ya tinggal mau dianggarkan atau tidak dianggarkan gitu saja. Anggaran itu kan sebenarnya kayak kompetisi, mana yang dianggap penting, mana yang dianggap tidak penting gitu. Atau prioritasnya mana. Demikian Pak. Nggih, nggih Bapak, demikian jawaban atas pertanyaan tadi. Demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah telah disampaikan dan dibacakan, juga dijelaskan terkait keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tentang penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan etikat baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Diskominfo Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes yang telah membantu. Dan untuk para pihak yang belum jelas dan masih membutuhkan keterangan lebih lanjut terkait SK ini, silakan dapat menghubungi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Widi Herianto dan Ibu Sri Ermiadianti yang telah menjelaskan dan membacakan SK pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa live nggih. Absennya jangan lupa diisi. Terima kasih.